arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin bijahi Taha Rasul, jud Rabbana bil qabul, wahab lana kulla sul, Rabbi istajib li amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Waghfir li kulli dhunub wastur li kulli al-uyub, wakshif li kulli al-kurub, wakfi adhal mu'dhin, thumma salatu wassalam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram wassahbi wa tabi'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah, sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli bushra lana nilna al-muna zalal ana wa falhana والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعيننا هذا جمال المصطفى ورولا أزلنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam Zoom meeting kali ini, kajian live Selasa kita yang sudah lama kita tidak jumpa, terakhir kita di bulan Ramadan, tentang berkah berlimpah di bulan Ramadan. Kita doakan semoga Ramadan kita menjadi Ramadan yang berkah, mulia, dan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi insan yang lebih baik di 11 bulan berikutnya sampai Ramadan yang akan datang insya Allah. Baik, kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir dan batin dari kami keluarga besar Yayasan Khairul Razikin Indonesia. Baik, Bapak Ibu, kita sambil menunggu yang lain akan saya jelaskan seperti biasa, akan saya jelaskan tentang program-program Yayasan Khairul Razikin. Ya, sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih banyak kepada ayah bunda, para donatur, para muhsinin, para orang-orang baik yang senantiasa istiqomah memberikan supportnya kepada pesantren kami, pesantren Khairul Razikin dalam bentuk wakaf, sodakoh, bahkan wali asuh. Kami ucapkan terima kasih. Bahkan ada yang sedekah subuh rutin mulai dari 10.000, 5.000, tapi rutin luar biasa, masya Allah. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah berikan balasan yang terbaik untuk ayah bunda semua atas kontribusinya dalam mensupport pesantren Khairul Razikin, santri penghafal Quran. Baik, kami ingatkan kembali kami memiliki program wakaf, dua program wakaf, yaitu wakaf wakaf pembebasan akses jalan pesantren Khairul Razikin. Ini 50.000 per bulan. eh, dengan komitmen wakaf 1 juta per orang. Bisa dicicil 50.000 per orang dan bisa repeat order ketika sudah selesai 1 juta, bisa ke 1 juta berikutnya. Dan yang program wakaf reguler ini 3 juta per meter persegi. Sama, bisa dicicil 50.000 per bulan. Dan sama juga bisa repeat, bisa diulang. Dan ketika sudah selesai bisa diulang kembali wakafnya. Jadi tidak hanya 1 meter, bisa beberapa meter. Bisa 3 juta pertama, 3 juta berikutnya, dan seterusnya. Itu untuk program wakaf. Kontaknya bisa di Mas Robi di 0856 9278 3635. Baik, selanjutnya ada program Wali Asuh Santri. Jadi pesantren kami ini kan konsepnya partisipatif. Jadi semua orang bisa mensupport kebutuhan santri, mensupport pendidikan para penghafal Quran. Salah satunya dengan program Wali Asuh Santri. Jadi ayah bunda bisa ikut turut serta mensupport santri penghafal Al-Quran di pesantren kami melalui program Wali Asuh Santri. Informasinya di Mbak Ilda di 0857 7247 8278. Kemudian ini untuk support kebutuhan santri secara umum, sedekah kebutuhan santri, nomor rekening tertera, QRIS juga tertera yang bisa di-scan kapan saja, di mana saja. Eh, Kalau mau sedekah subuh rutin bisa pakai QRIS ini, bisa pakai rekening ini. Informasinya kalau mau tanya-tanya seputar support santri di 0812 1110 2015. Ini nomor admin kita ya, yang belakangnya 2015 ini nomor admin kita 0812 1110 2015. Silakan di save di foto atau di screen capture QRIS-nya untuk kapanpun dibutuhkan. Kemudian zakat, barangkali ayah bunda ada yang baru mencapai zakat apa namanya nisab nisab dan haul zakatnya, bisa melalui Yayasan Khairul Razikin. Untuk informasi bisa di admin kami juga di 0812 1110 2015. Bisa tanya-tanya, bisa konsultasi berapa gram batasnya, berapa waktunya, berapa yang harus dikeluarkan. Nah, bisa bertanya di nomor ini. Kenapa harus bayar zakat di Khairul Razikin? Karena kami merupakan salah satu UPZ resmi Basnas. UPZ itu unit pengumpul zakat, sudah terdaftar resmi dari Basnas. Insya Allah kami terpercaya dan sudah beberapa kali menerima penghargaan
pelaporan terbaik, penyaluran terbaik, dan pengumpulan terbaik. Masya Allah. Dan untuk kemudahan juga kami menyediakan platform di website kami khairulrozikin.id. Banyak program-program tersedia di sana. Tinggal klik dan ikuti petunjuknya. Langsung bisa berdonasi di website kami di khairulrozikin.id. Dan untuk ayah bunda yang ingin bergabung bersama kami menjadi pejuang azkar, amil zakat Khairul Razikin, menjadi fundraiser, ini menciarkan ziswaf, mengajak orang-orang berziswaf ke Yayasan Khairul Razikin, dan nanti akan mendapatkan ujroh atau fee sebesar 8% dari setiap infak dan zakat. Silakan langsung buka website kami jika berminat di khairulrazikin.id dan klik pejuang azkar atau hubungi admin kami di nomor yang sama di 0812 1110 2015. Dan follow akun media sosial kami ada di Telegram, Instagram, YouTube maupun di TikTok. Begitu. Jika ada pertanyaan silakan nanti bisa menghubungi admin kami. Ya, baik. Kita masuk ke kajian live kita pada pagi hari ini. Tema kita pada pagi hari ini adalah menjemput rezeki semudah tersenyum. Masya Allah luar biasa. Ayah bunda kalau tersenyum itu kan mudah ya. Cukup dengan apa 227 kalau kata Ustadz Nasrullah. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, tahan 7 detik. Begitu. Jadi menyebut rezeki semudah tersenyum. Bagaimana caranya? Nah, ini yang akan kita bahas, yang akan di-sharingkan oleh Bunda Diah pada pagi hari ini yang sudah bersama kita. Assalamualaikum Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah lihat senyumnya ya. Jadi siap menjemput rezeki. Baik Bu Diah, Ya, silakan. oke, baik. Saya sapa kembali semua sahabat YKRI yang sudah standby ya, baik di Zoom maupun di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, bahagia sekali ya di momen kali ini ya kita bisa sharing kembali, jumpa kembali tentunya dalam suasana yang masih fitri ya. Untuk itu dalam membuka kesempatan ini ya izinkan saya mengucapkan selamat Idul Fitri ya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Nah, semoga di momen yang fitrah ini ya, fitri ini kita kembali fitrah kembali ya gitu, sehingga pada saat kita memiliki hati yang fitri, hati yang fitrah ya, bebas dari semua yang tidak menyenangkan ya, tidak baik, maka yang terpancar adalah senyuman ya gitu. Yang terpancar adalah senyuman ya, dan topik kita kali ini ya menjemput rezeki ya semudah tersenyum ya gitu. Bener nggak topiknya? Bener ya, menjemput rezeki semudah tersenyum ya, Masya Allah. Nah, untuk itu saya pengen sekali ya, udah lama nggak jumpa menyapa teman-teman ya, karena di Ramadan itu ya ketemu cukup sekali saja. Karena saya yakin semua sahabat nggak nyari Budia. Semua sahabat lupa ya, nggak ingat sama Budia sama Mas Khalid ya. Semuanya ngejar Allah. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan Allah begitu dicari semua umat manusia. Allah begitu dicari oleh semua ya hamba-hambanya yang ingin booster ya, ingin jackpot pahala di bulan suci Ramadan ya, maka kami tahu diri ya, mundur dari peredaran. Saya dan Mas Khalid tidak tampil ya. Semuanya tenggelam dalam goa keajaiban ya. Mudah-mudahan goa keajaiban kita selama 1 bulan penuh beribadah di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, saya sapa dulu ya. Masya Allah. Inilah hamba-hamba yang sudah masuk Zoom
dan sudah mulai merekah senyumnya ya. Mana nih senyumnya Bu Cicin ya, Bu Haji Eli ya. Ada Ibu Bu Haja Soifa ya, Bu Iva. Ada Ibu Unaya, ada Bu Rumi sih, Masya Allah ya. Semuanya udah siap tersenyum ya. Kalau tersenyumnya di ruang Zoom bersama-sama nggak apa-apa ya. Jangan senyum-senyum sendiri di perempatan ya. Nanti ditangkap sama dinas sosial ya gitu. Baiklah sahabat semua, mengawali acara ini ya, saya ingin sekali sharing ya teman-teman semua, karena menjadi sahabat JKRI itu senang banget ya. Kita nggak selalu mendapatkan kajian yang bersifat teori, tetapi saya percaya ya, teori itu bisa dipelajari dimanapun ya. Cara menjemput rezeki ya, googling di Facebook itu atau di Google gitu ya, itu udah banyak banget caranya ini ya. Tetapi pendampingannya gimana gitu ya, tetapi sebenarnya prakteknya bagaimana gitu kan. Karena pada saat kita tahu resepnya, kita itu perlu didampingi oleh seorang yang telah mengalami ya, berhasil membuat sebuah kue misalnya ya, dengan resep ini gitu ya. Nah, pastinya urutan resep itu kalau dipraktekkan ada aja tahap-tahap yang perlu dimodif karena tidak semua resep itu kalau dipraktekkan begitu adanya ya gitu. Ada case-case tertentu ya, kalau bahannya seperti ini jadinya nggak bisa sesuai resep itu dan lain-lain. Nah, itulah dinamika kehidupan juga yang kita alami, bahwa apa yang telah kita pelajari, contoh di dalam komunitas YKR tentu aja kita ini sudah dipahamkan oleh ilmu rahasia magnet rezeki, ya, di mana ada 10 jurus ilmu rahasia magnet rezeki. Tapi prakteknya nggak mudah ya Bu Dia gitu. Nah, berarti yang mengatakan seperti ini harus menjadi sahabat YKRI agar ya teman-teman ya bisa didampingi, bisa diberikan tips-tips ya, trik-trik bagaimana akhirnya bisa praktek dengan mudah ya gitu. Nah, untuk itu teman-teman semua, selalu saya mengajak sahabat semua, setiap kemudahan ya, itu datangnya dari Allah. Maka sebelum kita bicara tips dan trik menjemput rezeki semudah tersenyum, maka saya ingatkan kembali teman-teman, salah satu cara paling gampang untuk mendapatkan ridhonya Allah, terenyuhnya Allah, ya, perkenanan Allah untuk kita, supaya Allah ridho membuka pikiran kita dan juga memudahkan hidup kita. Nggak ada jalan lain selain sedekah, Masya Allah ya. Jadi sedekah ini akhirnya menjadi gaya hidup yang tidak bisa dipisahkan apabila kita memahami bahwa kita adalah seorang hamba yang selalu butuh pertolongan dan kemudahan dari Allah. Ya, gitu. Maka teman-teman, saya mengucapkan terima kasih buat semua sahabat YKRI yang telah menjadikan sedekah ya untuk meraih berkah ya, menjadi gaya hidup ya kekinian ya gitu ya. Gaya hidup kekinian yang keren itu bukan show off apapun, bukan memamerkan atau tampil seperti apa, bukan ya. Gaya hidup kekinian itu gaya hidup yang menyadari banget ini udah akhir zaman dan hidup kita kok nggak tambah mudah, berarti kita harus ada cara baru, ya, cara baru untuk mendapatkan keberkahan hidup. Nah, cara baru ini, ya, cara kekinian inilah, ya, menjadikan sedekah sebagai gaya hidup, ya, gitu. Nah, teman-teman semua, sebelum masuk ke topik, ya, saya bersyukur banget ya hari ini tersampaikan oleh Mas Khalid ya, tiap subuh bahkan ada yang rutin sekalipun berapapun nilainya, ada yang rutin tiap pagi sedekah subuh ya, Masya Allah. Luar biasa ya gitu. Semoga kemudahan hidup senantiasa mengalir kepada semua sahabat yang telah istiqomah. Karena berarti pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala istiqomah ya gitu. Istiqomah itu berjuang loh, ya ada perjuangan gitu ya. Nah, gitu. Saya pun mengucap syukur ya anak-anak saya sebagai bukti nyata ya dari perubahan
kehidupan yang kami terapkan di dalam keluarga, ya, hari ini apapun persoalan yang dihadapinya, mau persoalan skripsinya, persoalan koasnya, persoalan ujiannya, ya, gitu. Jadi nggak pakai galau berlarut-larut, langsung mereka otomatis sedekah, Masya Allah. Sedekah nak, biar dapat pertolongan Allah, gitu kan. Sampai akhirnya sekarang nggak perlu nunggu disuruh mamahnya, sudah auto ya, auto sedekah. Karena tahu setelah sedekah mengalami, nggak cuma tahu. Yang paling penting ya, teman-teman semua, sahabat semua harus mengalami bahwa setelah sedekah pasti ada berkah. Nah, ya begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi ini cara paling mudah ya, Pak, cara paling auto ya, auto cepat untuk mendatangkan keberkahan ya gitu. Nah, yuk kita mulai bersiap masuk dalam topik ya, menjemput rezeki semudah tersenyum ya gitu. Nah, saya mulai ngobrol ya, saya bicara udah kurang lebih 10 menit ya. Tapi saya belum lihat senyum indah para jamaah ini. Bagaimana ini ya? Gitu. Saya belum lihat ya senyumnya, senyum yang apa ini ya? Senyum yang berbeban kayaknya ya. Ada Bu Haji, saya ada Pasuruan, Masya Allah. Indah sekali senyumnya ya. Oke, jadi teman-teman semua, ternyata senyum itu juga harus dilatih. Ya, nah, sampai tadi Mas Khalid sampaikan bahwa gurunda kita Ustadz Nasrullah pun sampai memberikan sebuah latihan senyum ya, yaitu 227. 2 senti ke kanan, 2 senti ke kiri, 7 jam. Oh, bukan ya. Kalau 7 jam, waduh, nggak bisa balik nanti gini terus ya. Ya, jadi 7 detik ya gitu. Kita coba ya, kita coba Bu Ari. Ari Nur Kasih, Masya Allah ya, semangat ya Bu. Oke ya, yuk kita senyum pramugari, 227, ting, hitung, udah 7 loh. Ya gitu. Baik, luar biasa sekali ya, udah mulai rekah senyumnya ya, udah mulai rekah. Nah, teman-teman semua, ada apa di balik senyuman? Kok ada senyuman itu yang membahagiakan? Yang dilihat orang itu seneng gitu. Senyumnya kok renyah gitu ya, kayak kerupuk ya, kayak peyek gitu kan. Ada yang senyumnya itu hanya menghiasi, ya, menghiasi tampilan wajahnya, ya, yang dipaksakan atau tidak tulus ya gitu ya, tidak cerminan bahagia gitu ya. Nah, saya ingin berbicara di balik sebuah senyuman. Ya, waduh ya. Dulu saya pernah podcast dengan Ustadz Nas ya. Hikmah di balik tangisan. Wah. Nonton YouTube-nya ya di Ustadz Nas. Nah, sekarang kita akan bicara hikmah di balik senyuman. Ya, ada apa di balik senyuman? Kenapa senyum yang sama tetapi energi yang terpancar berbeda gitu ya? Jadi teman-teman semua, ya, pada dasarnya kita hanya bisa memberi apa yang ada di hati kita. Yuk, tulis, ketik, mulai training singkat. Oh, aduh. Iya dong. Ya, jadi kalau kajian ini sifatnya mengulang teori terus ngapain ya? Gitu. JKR ini seperti keluarga. Ya, jadi saya anggap semuanya keluarga. Makanya dapurnya saya buka, ya gitu. Ya, kalau yang namanya keluarga itu semua udah anggap rumah sendiri ya. Termasuk nyuci piring, nyapu. Anggap rumah sendiri gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua, kita hanya bisa memberi yang ada di hati. Makasih Bu Sri Astuti ya dari Lampung yang sudah chat di komen. Kita hanya bisa memberi apa yang kita punya di hati kita. Ya gitu. Jadi pada saat di hati kita penuh dengan kesedihan, ya, kegalauan, ya, ketidakmudahan atau keluhan ya gitu ya. Kita nggak bisa tersenyum yang bisa membahagiakan orang lain, nggak mungkin. Gitu. Karena yang terpancar, energi yang terpancar bukan dari terbukanya
bibir kita tersenyum, tapi yang terpancar adalah dunia kuantum, energi yang memancar adalah energi minus semua. Ya, energi minus 1 ya. Minta diperhatiin gitu ya. Energi minus 2 gitu ya. Apa tuh namanya? Marah, energi minus 3, pamrih, energi minus 4, takut ya gitu. Akhirnya kata kuncinya galau ya. Energi galau ini yang terpancar gitu ya. Banyak yang bilang, Bu Diah, semua orang itu lihat saya selalu tertawa, ceria, bahagia. Padahal mereka nggak tahu persoalan hidup saya itu, waduh luar biasa, saya itu tersiksa, saya itu sebenarnya nggak baik-baik saja. Tapi tidak ada orang yang tahu ya. Nah, teman-teman semua ini orang yang sedang stand up komedi ya. Dia berusaha menjadi badut ya untuk teman-teman di sekitarnya. Ya, menurutnya orang lain nggak tahu kalau dia lagi menderita. Padahal orang lain pasti tahu. Pancaran energi yang terpancar adalah energi minus. Ya, kalau kita bicara spiritual matter. Ya, gitu ya, jurus spiritual matter. Energi minus. Maka seceriah apapun yang ditampilkan, ya, sepositif apapun kepribadian yang dibentuk, ya, kepribadian itu adalah tampilan yang kita ingin hadirkan kepada orang lain, tapi bukan diri kita yang sesungguhnya. Kepribadian yang dibentuk itu adalah penampilan yang kita ingin orang lain itu menilai kita seperti itu. Ya gitu. Saya ingin dinilai sebagai orang yang ceria, positif. Saya tampilkan yang positif, padahal hati saya remuk. Padahal hati saya nggak nyaman. Ya gitu. Ini namanya kepribadian atau yang disebut topeng. Ya teman-teman semua. Nah, jadi sebenarnya benar sekali yang disampaikan Mas Khalid ya. Menjemput rezeki semudah tersenyum. Itu benar. Apabila sungguh-sungguh di dalam hati ini yang ada hanya senyuman. Ya gitu, bukan kesedihan. Ya gitu. Saya berusaha kuat, Bu. Saya berusaha kuat. Makanya saya tersenyum kepada semua, ya. Ini bagaikan badut yang pakai topeng. Makanya walaupun berupaya menjadi positif, tetap aja rezeki nggak kebuka. Karena rezeki itu di dunia kuantum. Kita hanya bisa memberi yang kita punya. Saya punyanya air mineral ini. Saya nggak bisa kan memberikan jus, orange juice, betul nggak? Yang ada di hati saya hanya air ini. Maka saya hanya bisa memberi Mas Khalid air putih ini. Saya nggak bisa memberi Mas Khalid, saya tak kasih jus orange ya. Begitu saya kasih ke Mas Khalid, ya hitungan detik pasti Mas Khalid tahu. Kayaknya orange juice, padahal isinya air putih, ya gitu. Ya pada saat kita berinteraksi dengan sesama manusia, kita berusaha cerah ceria, ya, tapi hati lawan bicara kita bisa melihat energi kita, bisa membaca atau merasakan itu lebih tepatnya energi kita, ya gitu. Ya, habis cerah ceria, kok dia kayaknya aneh ya gitu. Itu pasti terbersit di dalam hati setiap orang. Ya, teman-teman pasti tahu ya. Orang ini nyaman diajak bicara atau nggak nyaman diajak bicara, ya, kenal dekat atau enggak, itu terasa dari energinya, ya gitu. Jadi habis ketemu, ya sih saya pernah ngobrol, tapi kok orangnya kayaknya gimana ya? Nah itu berarti tampilan kebahagiaan yang disampaikan tidak sesuai dengan hati nurani yang sedang dirasakan. Gitu ya. Nah, kok Bu Diah nyampe pemberian materinya, aplikasinya sampai sana? Iya dong, karena kan kita mau fitrah. Kita mau kembali fitri. Fitri itu berarti hatinya bersih. Ya kan gitu. Ya, kalau kita masuk ke rumah yang bersih, pasti seneng. Pasti nggak usah dipura-purain sedih. Pasti seneng karena bersih, rapi, indah, wangi. Wah, masuk tempat yang seperti itu pasti seneng kan? Nggak usah pura-pura sedih diseneng-senengin kan? Ya gitu. Tapi kalau masuk rumah yang tidak bersih, tidak rapi, berbau, tidak indah, pasti nggak nyaman kan? Dipura-purain seneng juga kelihatan nggak nyaman.
nggak enak, nggak mau gitu kan. Oh iya nggak apa-apa, tapi ya kan. Nah, Bapak Ibu semua, apa yang saya sampaikan sebagai pendahuluan ini sebagai jalan atau jembatan menuju pemahaman bahwa menjemput rezeki itu seindah senyuman. Benar itu, ya gitu ya. Namun senyuman yang seperti apa? Senyuman yang memang sungguh-sungguh di hati kita adanya itu. Karena kita hanya bisa memberi yang kita punya. Ya gitu. Nah, sahabat semua, kaitannya dengan ya gitu ya. Kaitannya dengan bersih tadi, maka teman-teman semua di Idul Fitri ini ya kita kembali fitrah. Nah, menjadi bersih itu perjuangan ya. Bisa tersenyum itu perjuangan ya gitu. Karena kita dihadapkan dengan dua pilihan ya gitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu sudah kasih kita modal ya. Modalnya setiap orang tuh punya, yaitu senyuman. Ya gitu. Kita bisa memakai senyuman pemberian Allah ini untuk memuliakan, membahagiakan sesama kita, tulus dari hati kita. Tangan kanan kita ada senyuman, tangan kiri kita ada kesedihan, ada kegalauan, ya, tidak positif. Nah, mana yang selalu respon ini kita berikan, gitu ya. Kalau ada setiap persoalan, kita memilih tersenyum atau memilih bersedih, gitu kan. Terus gimana Bu Dia? Kan kenyataannya bersedih. Nah, bagaimana caranya respon otomatis kita itu selalu seneng, ya. Nah, saya berikan sebuah tips ya teman-teman, ya. Jadi judulnya kajian ini tips ya. Tips dan trik ya gitu ya. Nah, sedih itu energi bubur. Energi tidak positif. Sehingga tidak mungkin kita mengumbar kesedihan, curhat kemana-mana, mengeluh kemana-mana, lalu kita mendapatkan simpati dan rezeki datang. Tidak mungkin dan tidak ada dalam kamus keajaiban. Maka saran saya jangan lakukan. Ya gitu. Nah, teman-teman semua, sedangkan senyum, bahagia itu energi positif. Ya. Makanya perjuangan kita, perang Badar kita, jihad kita, bagaimana berjuang tetap bahagia tanpa syarat. Ya, kenapa? Jadi kalau bahagia kita mampu berjuang ya, menjadi bahagia itu penuh perjuangan, betul. Karena harus mengalahkan hawa nafsu sedih, hawa nafsu marah, hawa nafsu mau dimengerti, hawa nafsu diperhatikan ya. Ini harus diperangi semua ya. Yang ada hawa nafsu atau energi baik ya, yaitu energi memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain ya, bersedekah, kemudian tersenyum ya, selalu tersenyum ya gitu. Nah, jadi dari konten ini ya, kita akhirnya mulai berpikir, iya ya, ngapain disedih-sedihin? Toh persoalan juga wallahu alam bisawab ya. Semau-maunya Allah kapan selesai, kapan ditahan, ya gitu. Sekuat-kuatnya kita diuji kesabaran, ya gitu. Makanya jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu ya. Itu moto banget tuh dalam hidup saya. Kadang sabar aja, nggak usah diapa-apain, ntar selesai sendiri kok persoalannya gitu. Jadi 20 tahun saya praktek ya ilmu keajaiban teman-teman semua. Makanya bisa tersenyum cerah ceria seperti ini. Karena pada akhirnya banyak hal yang nggak perlu dipikirkan. Ya gitu. Saya tuh kadang-kadang sampai gini loh teman-teman. Ini sharing ya. Tiwas dulu saya ngatain orang karena sudah menjolimin saya. Tiwas saya dulu ya mempertahankan hak gitu ya pada saat Allah mengambil semua yang dititipkan gitu kan. Ternyata setelah saya lepaskan semua, Allah itu malah ngasihnya berlimpah. Masya Allah ya. Makanya sekarang kalau diambil sesuatu ya dari diri saya, semua titipan Allah ya, tiba-tiba ada kejadian sebagai tumbukan, sebagai bungkus permen gitu ya. Yang ada saya, bentar lagi dikasih yang lebih besar. Ya, karena udah ngalamin 20 tahun, teman-teman, bukan waktu pendek buat saya menguji ilmu keajaiban ini. Kan gitu. Ya.
Suatu ketika, aduh banyak deh yang diambil, nama baik ya, kedudukan, jabatan, rezeki, aset ya. Waduh, semuanya udah pernah digerus lah ya, gitu. Dan akhirnya semua diganti dengan yang sangat sangat indah sekali, berlebih ya, gitu. Jadi pada akhirnya kalau ingat, ngapain ya dulu saya ngomelin dia ya, gitu kan. Ngapain ya dulu saya nyalain dia, akhirnya tobat teman-teman. Ya gitu. Nah, saya pengen sekali teman-teman mengalami sebuah proses rezeki itu ya apa ya, menjemput rezeki semudah tersenyum. Ya. Nah, tersenyum sendiri itu bagian dari proses perjuangan. Kita bisa tersenyum apabila kita bisa berjuang mengubah penglihatan kita dari yang kita lihat itu nggak baik, kita lihat ke yang baik. Contoh, kita lewat di sebuah tempat. Di sana ada tumpukan sampah, ada sungai yang meluap, sampahnya banyak, ada tikus, ada semua yang tidak baik. Tapi di seberang sana, ada sebuah taman yang begitu indah, ada permainan, ada anak-anak yang sedang bermain, ada ibu-ibu yang mengasuh anaknya, dan lain-lain. Anda mau fokus melihat sungai yang meluap penuh dengan sampah, tikus, kecoa, dan lain-lain itu, ataukah Anda mau mengubah penglihatan Anda? Lihatlah, tetap ada yang indah yang bisa disyukuri. Ya teman-teman. Maka teman-teman semua, pada akhirnya yang tidak baik menjadi urusan Allah. Ya gitu. Allah yang berwenang kapan mengubah, ya, kapan memberikan hidayah, kapan memberikan pertolongan kepada yang tidak baik itu. Tugas kita adalah menjaga diri kita tetap melihat hal baik dalam semua yang tidak baik. Ya gitu. Akhirnya bisa tersenyum. Ya, sahabat semua. Akhirnya terus bisa tersenyum. Memang itu yang ada di hati kita karena kita selalu menjaga pandangan melihat yang selalu yang baik. Ya gitu. Jadi pada saat kapan suatu hari dikabarkan nih beberapa waktu lalu, Bekasi banjir. Wih, rumah sampai hanya kelihatan atap. Nah, saya itu di Bekasi, teman-teman. Ya, saya di Bekasi. Semua jamaah WA saya pure menyampaikan perhatiannya. Guru dia, Bu Guru. Punya aduh, panggilan-panggilan yang tak sanggup ya untuk disandang itu. Ya, Bu Dia gimana rumahnya? Bu Dia ngungsi di mana? Gitu. Jadi Bekasi begitu mencekam, ya, semua melihat, fokus melihat suasana yang tidak nyaman itu, ya gitu kan. Padahal di sisi lain, di Bekasi yang lain begitu banyak tempat indah, tidak kerendam air, ya, dan masih berjalan dengan baiknya, gitu. Nah, jadi teman-teman, memang budaya mengekspos yang nggak baik ini masih menjadi PR besar buat kita, khususnya ya keluarga magnet rezeki, ya gitu. Semua yang nggak baik, ya kita hanya bisa mendoakan, gitu, ya. Tapi seringkali supaya dianggap baik, kita pengennya menjadi dewa penolong, melampaui, mendahului kehendak Allah, gitu. Nah, sehingga kita tertekan, terjebak, ya, menjadi beban, gitu, ya. Nah, jadi sahabat semua, dasarnya seperti itu. What you see is what you get. Ya, gitu. Pada saat kita sedang dihadapkan kepada setiap persoalan, apakah tetap mampu berjuang dengan menjaga senyuman, ya, tetap mempertahankan senyuman, ini perjuangan, ya. Tiba-tiba ada kejadian yang tidak menyenangkan dari suami, dari anak, dari perusahaan, dari mana-mana ya. Harta kita diambil dan lain-lain. Apakah masih bisa begini? Alhamdulillah. Wah, makasih ya Allah, bentar lagi pasti diganti Allah. Waduh, malaikat nggak sabar, gemes nyupit pipi Anda. Ya, ini orang kok ngerti banget kalau Allahnya Maha Kuasa. Tuh. Jadi senyuman kita itu karena senyum yang mengerti, mengenal Allah, bahwa setiap yang diambil Allah, jika kita ridho, kita akan dititipi yang baru. Ya gitu. Nama kita dijelekin, kita dipojokin ya, kita direndahin, enggak apa-apa.
Nama baik titipan Allah, emang dasarnya kita zoliman jahula, kita ini hamba-hamba tak berdaya, ya tidak kuat dan tak berdaya, ya gitu kan. Nggak punya kemampuan apapun, ya selain hanya mungkin setetes setetes ilmu yang dititipkan, ya nggak sampai setetes air, ya gitu, dari seluruh lautan ilmunya Allah gitu kan. Pada saat diambil kehormatan, pangkat jabatan, semuanya dihinakan dan lain-lain, ya gitu ya, nggak apa-apa, emang semuanya innalillahi wa inna ilaihi rojiun, ya gitu kan, gitu. Kalau didalemin lagi, kenapa nggak tersenyum? Sayang banget, ya. Saya dan Anda ini kan hanya tunggu mati. Dikasih mampir sebentar doang di bumi ini, di dunia ini, ya, gitu. Dan nggak perlu dipikirkan, ya, seperti apa yang gurunda kita, Ustadz Nasrullah selalu pesankan. Untuk apa kita diciptakan? Bersenang-senang, ya. Kenapa nggak bisa senang? Karena melihat yang bukan kewenangan kita. Makanya error semua. Ya, rezeki yang diambil Allah karena ditipu, musibah dan lain-lain, ya. Berarti kan kembali ke Allah. Kenapa dimanyunin? Budia, bungkus permen, Budia. Harusnya bungkus permen kan seneng. Ya, kalau mau terima bungkusnya, maka rezeki akan datang. Lu kan udah tahu ilmunya. Kenapa bungkus permen manyun begitu? Ayo sekarang ketawa semua, tepuk tangan semua. Yeay. Agak miring dikit, nggak apa-apa. Yang penting bahagia. Ya, teman-teman semua, gitu. Jadi berjuang untuk merebut kebahagiaan kita kembali. Jangan izinkan kebahagiaan kita, senyuman, direbut oleh kesedihan. Karena nggak perlu banget. Tiwas manyun, merengut, metutut, cemberut, ya. Akhirnya rezekinya nggak datang, besok pagi mati. Sayang banget, ya. Dijemput sama malaikat Israel, ya gitu kan. Dalam kondisi manyun, cemberut, dan gondok, ya. Ngambek karena sakit hati. Sayang banget, ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, saya punya beberapa sharing ya di akhir sesi kita ini, ya. Saya punya beberapa sharing, ya, pada saat kita bahkan tidak melakukan apapun, ya, ternyata Allah itu hanya pengen melihat, ya gitu. Hanya pengen melihat apakah kita tetap mau mengandalkan Allah, ya gitu. Beberapa waktu lalu saya harus menghadapi sebuah persoalan gitu ya. Dan saya dipanggil di sebuah instansi negara untuk menyelesaikan tanggung jawab saya. Saya merasa tidak melakukan apa yang dituduhkan. Kemudian sampai suratnya datang 3 kali. Kondisinya saya sedang training, saya sedang banyak proyek yang harus dilakukan, beberapa usaha saya baru dimulai di restart lagi gitu ya. Butuh banyak karyawan dan juga tim manajemen yang sedang dibangun ya untuk menjalankan usaha-usaha saya ini gitu kan. Jadi saya nggak punya waktu memenuhi panggilan itu gitu ya teman-teman. Galau nggak? Galau banget ya karena urusannya panjang, karena satu KTP sekarang sinkron ke semuanya ya, bahkan ada beberapa yang terhambat ya, tidak lancar karena saya belum menghadap ya ke kantor dirjen ini gitu ya. Nah, singkat cerita, pada saat saya sudah punya waktu luang ya, jadi saya pada saat kena persoalan itu, saya nggak mau galau gelisah gundah gulana. Saya nggak mau mencari pembelaan. Saya nggak menganggap itu persoalan. Padahal itu persoalan teman-teman, urusan nama negara ya gitu. Saya nggak mau menganggap itu gitu loh. Saya tetap mau melihat semua yang indah. Saya melihat urusan perusahaan saya yang sedang direstart ulang. Saya melihat keindahan teman-teman yang sedang bersinergi. Saya kajian di banyak tempat untuk memberikan inspirasi dan juga spirit ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Nah, satu ketika timingnya sudah tiba, saya sudah bisa menyediakan waktu untuk hadir dan saya hadir di sana. Saya menghadap, siap Pak, saya memenuhi panggilannya. Ini semua yang dibutuhkan, silahkan diperiksa, gitu ya. Begitu diperiksa, teman-teman semua, tiba-tiba, baik Bu, silakan pulang. Loh kenapa? Bukannya 3 bulan.
3 bulan lebih ya, saya dipanggil terus dengan surat resmi negara gitu ya untuk memberikan memberikan klarifikasi gitu kan. Gini Bu, pihak yang menuntut Ibu ternyata beliau malah yang tidak tertib hukum. Jadi setelah dilacak atau diklarifikasi dengan kehadiran saya itu berkas baru diperiksa, baru dicek bahwa yang berkeberatan dengan saya itu malah tidak tertib hukum, ya gitu. Kemudian ada beberapa case yang kurang bagus juga. Terus saya tanya, lah terus saya ini gimana Pak? Ya udah Bu, Ibu bebas, Ibu dibebaskan dari semua tuduhan karena tidak terbukti gitu kan, karena prosesnya Ibu sudah benar, sudah lancar ternyata gitu kan, hanya perlu kehadiran Ibu untuk klarifikasi. Jadi sekarang saya ngapain Pak? Pulang aja Bu, ya Allah. Ya Allah Bapak Ibu. Saya datang mulai jam 6 pagi ya, saya sudah sampai di Rasuna Said ya di Jakarta Pusat. Kemudian sama sama asisten saya udah standby menyiapkan semua berkas. 7:30 loket buka, kita sudah langsung handle semuanya, ngurus semuanya gitu ya. Jam 11:30 baru bisa proses. Bayangin ya, perjuangan itu hanya bisa berzikir, bersolawat, berserah diri kepada Allah, tersenyum terus menyapa semua orang-orang yang ada di ruang tunggu, tersenyum terus gini kayak nggak ada masalah gitu ya. Karena yakin Allah pasti beresin, Allah pasti jaga saya, Allah pasti lindungi saya. Maka orang yang merasa dirinya terlindungi, dia safe. Nah, orang yang merasa sedih, galau, gelisah, berarti dia tidak mendapatkan jaminan perlindungan. Nah, ini persoalannya. Ya, kenapa dengan persoalan seperti itu saya bisa menyapa semua, memberikan spirit kepada semua, 11:30 saya menghadap, dan ternyata betul Allah saya tak pernah lepaskan saya. Waduh, keren banget ya. Jadi bukannya Allah kita sama, teman-teman. Kenapa yakinnya kita sama Allah berbeda? Ya gitu. Makanya jemput rezeki itu seindah tersenyum. Ya gitu. Senyumnya itu senyum yang percaya ada Allah yang gandoli saya terus. Ya, ada saya yang terus ya ngikat hati ini ke Allah gitu. Makanya nggak galau, nggak panik, nggak cari bantuan, nggak telepon Jenderal Bintang 5 minta perlindungan, kan ada Allah yang melindungi saya. Ya gitu. Nah, jadi sampai di sini teman-teman bisa dapat maknanya ya. Ya, gitu. Iya, Allah saya ternyata nggak pernah jauh dari saya. Kita aja yang selalu meniadakan Allah. Ya gitu. Ya apa ini? Anak saya ketilang ini. Saya punya kenal kepala polisi nggak ya untuk membebaskan anak saya? Ngapain Bapak Ibu semua? Ya, saya juga pernah ya satu ketika urusan dengan polisi karena ya sama case benturan gitu ya di jalan gitu ya, dan ada polisi di sana dan harus ke kantor polisi. Ya saya santai-santai aja sambil berzikir terus, bersolawat terus. Allah tak pernah akan meninggalkanku. Ya Allah selalu bersamaku. Mudahkan ya Allah gitu ya. Pada saat ditanya, Ibu bagian dari ketabrakan beruntun? Iya Pak. Ibu mobil keberapa? Saya urutan terakhir Pak. Ibu nuntut apa? Saya nggak nuntut apa-apa, Pak. Saya selamat, saya sudah bersyukur, terima kasih, sudah bersyukur, alhamdulillah gitu. Terus Ibu mau ini nggak perbaikan nuntut ini? Nggak Pak, kalau boleh saya tak pulang aja Pak. Gitu. Oh iya, kalau gitu, kalau Ibu nggak ada tuntutan, Ibu sadar ini adalah musibah, Ibu silakan pulang duluan. Siap Pak, terima kasih. Yang mobil 4 di depan saya yang beruntun. Waduh, kabar beritanya sampai 5 hari belum selesai urusannya, gontok-gontokan, ya, marah-marahan gitu kan. Dan luar biasa teman-teman, saya pulang besokannya, seorang jamaah yang punya bengkel repair mobil di Kota Karawang telepon saya, Bu Dia dengar kabar mobilnya habis tutulan ya? Iya, bawa sini Bu, saya beresin Bu. Loh, gimana sih? Coba Bapak Ibu. Ya, saking percayanya sama saya sama Allah, Allah pasti mudahkan semua. Ya, saya itu saya mau berangkat haji Bu, saya itu pengen banget
apa ya, pokoknya dia pengen banget ya memuliakan saya gitu ya. Ternyata mobil saya nutul depannya sampai mengap gini, dan beliau memberikan apa itu namanya kepada saya servisnya, servis memperbaiki mobil itu, merepair body itu, benar-benar karena beliau ingin memuliakan saya katanya. Masya Allah, siapa yang kasih tahu dia saya ketabrak ya? Ternyata saya cek Ustadz Nas YouTube. Ustadz Nas tampil YouTube, bungkus permen nih, Budia mobilnya mengap gitu ya, diperbaiki. Dan setelah saya garpu talah 2 bulan, mobil Innova saya yang tabrakan beruntun tadi ya diganti Allah dengan Fortuner gratis. Ya Allah. Kalau udah tahu gitu teman-teman, gimana nggak tersenyum ini ya? Kan itu kisah nyata semua ya gitu. Gimana nggak tersenyum ini teman-teman ya? Nah, jadi menjemput rezeki seindah tersenyum. 2 kanan, 2 kiri, ting, 7 detik ya. Siapa mau praktek katakan saya. Oh, siapa mau praktek? Iya, saya ya. Baiklah sahabat semua, senang sekali bisa sharing di kesempatan hari ini ya. Zona negatif atau tidak positif jangan lama-lama dan jangan dipelihara ya. Jangan diumbar ya. Harus berjuang untuk terus jaga energi bahagia. Berarti jangan dibuat-buat, harus sungguh-sungguh melihat yang indah supaya bahagianya itu real di dalam hati ya, bukan menyelesaikan persoalan yang kemelut yang tidak selesai-selesai, itu urusannya Allah, tapi alihkan pandangan melihat yang indah, sungguh-sungguh hatinya merasakan keindahan itu dan terpancar kebahagiaan, maka kita tidak lagi menjadi badut-badut yang berusaha tersenyum pada saat hatinya berduka ya gitu. Kita sungguh bahagia karena kita mampu melihat hal baik dalam setiap kondisi yang tidak baik ya. Menjemput rezeki semudah tersenyum ya. Hari ini sudah ditrainingkan singkat. Mari dipraktekkan. Saya doakan di bulan yang fitri ini ya, hati kita kembali fitrah, kembali jaga bersih, indah, wangi ya hati ini. Sebersih, seindah, sewangi raudhah. Masya Allah, taman surga ya. Itu kita yang jaga. Makanya jaga hati. Namanya jaga hati itu jangan dinodai. Jaga rumah ya. Baik-baik jangan dikotori, ada kotoran dikit buang gitu. Nah, kok disuruh jaga hati, ada kotoran sakit hati dibiarin terus sampai selesai Ramadan nggak maaf-maafan dibiarin terus. Ya ini namanya nggak jaga hati. Kotor terus nggak mungkin bahagia. Ya, kebahagiaan saat kita merasakan keindahan. Ya, makanya jaga hati ya, Bu Sri Astuti komen terus nih, jaga hati jangan dinodai ya gitu. Baiklah, sekian dari saya di sharing yang barokah ini insya Allah ya. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas kilaf dan salah katanya ya. Saya tempatnya tidak sempurna ya teman-teman. Tempatnya banyak ya tidak tepatnya gitu. Mudah-mudahan manfaat dan berkah selalu ya. Saya kembalikan kepada Mas Khalid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Budi atas ilmunya pada pagi hari ini. Sedikit kesimpulan bahwasanya menyebut rezeki semudah tersenyum itu ada senyum sabar, senyum syukur, dan senyum tawakal tadi ya terakhirnya dengan Masya kisah-kisah Allah. keajaiban Budiah yang eh, Allah saya ternyata nggak pernah lepaskan saya. Jadi Oh senyum ya benar. tawakalnya di situ. Jadi Allah kita sama. Allah yang menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Firaun, dari membelah lautan. Allah kita juga sama dengan Allah yang memberangkatkan Rasulullah Isra Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi bisa nggak kita ajaib? Ya pasti bisa gitu. Sudah dibuktikan dengan banyak-banyak cerita, termasuk cerita Budiah tadi yang dekat dengan kita gitu. Jadi bisa nggak sih kita ajaib? Ya sangat bisa. Allah kita kan sama gitu. Iya benar sekali. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Budiah. Semoga kita istiqomah dalam kebaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam kajian live selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam tersenyum. warahmatullahi wabarakatuh. Tersenyum ya. Buat yang mau sharing bisa wanita aja.